Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi klasifikasi makhluk hidup. Kalian sudah tahu makhluk hidup yang ada di bumi ini itu beraneka ragam. Nah, untuk memahami nama atau mengetahui nama suatu makhluk hidup, terus kelompok, kelas, dan sebagainya, makhluk hidup tersebut yang beraneka ragam itu perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Pengertian klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah persebaran makhluk hidup tersebut. Jadi persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu sebagai dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini cabang biologi yang mempelajari atau mengkaji tentang pengelompokan makhluk hidup itu dipelajari dalam ilmu taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup itu antara lain yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Mendeskripsikan ciri-ciri, mengetahui ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup tersebut. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Jadi, ciri makhluk hidup yang dimiliki itu dikelompokkan. Kalau yang memiliki kelompok yang sama, itu nanti dikelompokkan di dalam satu kelompok makhluk hidup. Terus yang ketiga, tujuan klasifikasi yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi kekerabatan yang dekat itu akan dimasukkan di dalam satu klasifikasi. Terus yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Jadi kita dapat mengetahui sejarah atau silsilah makhluk hidup tersebut berdasarkan kekerabatannya. Terus dari mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk mempermudah di dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam atau mempermudah objek studi biologi yang akan dipelajari. Yang kedua, untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, klasifikasi dapat digunakan untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Yang terakhir, untuk penelitian lebih lanjut sehingga nanti makhluk hidup itu mengenal makhluk hidup, suatu makhluk hidup melalui klasifikasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan makhluk hidup yang lainnya. Di dalam klasifikasi itu dipakai dasar-dasar yang nanti digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Nah, dasar klasifikasi yang digunakan itu yang pertama berdasarkan persamaan ciri dan sifat makhluk hidup. Yang kedua, berdasarkan perbedaan ciri dan sifat makhluk hidup. Yang ketiga, berdasarkan manfaat dari makhluk hidup tersebut. Yang keempat, berdasarkan ciri morfologi. Ciri morfologi itu ciri yang bisa diamati dari luar. Dan ciri anatomi, struktur bagian dalam dari makhluk hidup. Terus yang kelima, berdasarkan ciri biokimia. Nah, di sini klasifikasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama, klasifikasi secara alami atau natural. Yang kedua, klasifikasi secara buatan atau artifisial. Yang ketiga, klasifikasi filogenetik atau filogeni.
Di dalam klasifikasi itu terdapat urutan takson dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling rendah itu spesies atau jenis. Di atasnya itu ada genus atau marga, kemudian famili atau suku, ordo atau bangsa, klasis, filum itu untuk kelompok hewan, divisio itu untuk kelompok tumbuhan. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi itu kingdom atau kerajaan. Kita bahas satu persatu sistem klasifikasi, yaitu sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi alami ini didasarkan pada morfologi yang mudah untuk diamati. Kalau klasifikasi sistem filogeni ini berdasarkan hubungan kekerabatan atau sejarah evolusi makhluk hidup. Terus klasifikasi sistem buatan atau artifisial ini berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Sistem klasifikasi yang secara alami atau natural. Ini makhluk hidup itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan atau plantae dan animalia atau hewan. Kelompok tumbuhan ini dibagi-bagi lagi menjadi kelompok herba dan kelompok semak, terus pohon. Sedangkan kelompok yang animalia hewan itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya ada hewan memamah biak, hewan bertelur, hewan aves, dan sebagainya. Di dalam klasifikasi alami atau natural, ini terdapat banyaknya persamaan sifat morfologi atau sifat bentuk luar yang dapat diamati. Perintis atau tokoh klasifikasi alami itu Michael Adamson dan Jean-Baptiste Lamarck atau Lamarck. Contoh dari klasifikasi alami ini misalnya berdasarkan bentuk luar tubuh makhluk hidup yang mudah diamati. Misal, hewan itu ada dilihat dari cara bergeraknya. Kelompok hewan berkaki 4, kelompok hewan bersirip, kelompok hewan bersayap. Itu berarti kalau yang bersayap itu terbang cara bergeraknya. Terus yang kedua, klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Ini tokohnya atau dikenalkan oleh seorang ahli berasal dari Swedia yang bernama Carl von Linné atau dikenal dengan Carolus Linnaeus. Dasar klasifikasi sistem buatan atau artifisial ini berdasarkan struktur morfologi, bentuk luarnya yang mudah diamati, struktur anatomi bagian tubuh, bagian dalamnya, terus struktur fisiologi, fungsi dari alat-alat tubuh tersebut. Sistem klasifikasi yang secara buatan ini dikenal dengan istilah sistem binomial nomenklatur. Menetapkan nama makhluk hidup dengan dua kata saja, binomial nomenklatur. Nah, ketentuan yang harus dipenuhi dalam penulisan nama ilmiah dengan sistem binomial nomenklatur. Yang pertama, nama jenis hewan atau tumbuhan itu terdiri dari dua kata tunggal yang sudah dilatinkan. Dua kata tunggal, binomial nomenklatur, tapi yang sudah dilatinkan. Misalnya Oryza sativa. Itu merupakan Oryza sativa, dua kata yang sudah dilatinkan.
Kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua itu merupakan penunjuk spesies atau jenis. Tadi contoh Oryza sativa, berarti Oryza itu nama genus atau marga, sativanya itu penunjuk spesies. Dalam penulisan nama marga atau genus, huruf pertama itu harus dimulai dengan huruf besar. Jadi tadi Oryza sativa, O-nya itu harus besar. Sedangkan nama penunjuk spesies itu seluruhnya menggunakan huruf kecil. Nama spesies atau jenis makhluk hidup itu ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi. Ini misalnya Manis javanicus. Itu manis itu yang tidak ditulis miring. Yang manis javanicus itu digaris bawahi secara terpisah. Manis garis bawah sendiri, javanicus digaris bawah sendiri. Sedangkan ketentuan yang harus ditulis miring itu manis javanicus itu keduanya ditulis miring. Kata manis itu menunjukkan nama genus, sedangkan javanicus itu penunjuk spesies. Ada Musa paradisiaca, itu nama pisang, itu di belakang ada huruf L. Huruf L itu sebagai nama penemu, biasanya ditulis di belakang penunjuk spesies. Contoh penulisan nama ilmiah, ini yang ditulis miring. Columba livia dengan Columba domestica. Itu nama dari burung dara dengan burung merpati. Keduanya, Columba livia dengan Columba domestica, itu masih dalam satu marga atau satu genus, yaitu genus Columba. Sedangkan jenisnya, penunjuk jenisnya itu berbeda. Yang satu livia, yang satu domestica. Terus ada Canis lupus, Canis domestica. Kalau Columba domestica dengan Canis domestica, walaupun penunjuk spesiesnya sama-sama domestica, itu kekerabatannya jauh. Karena keduanya itu yang satu genusnya Columba, yang satu Canis. Kalau Canis lupus dengan Canis domestica itu kekerabatannya lebih dekat karena sama-sama satu marga atau satu genus. Terus Homo sapiens dengan Homo erectus. Terus Hibiscus rosa sinensis. Itu terdiri dari 3 kata. Hibiscus itu menunjukkan kata genus, Rosa sinensis itu penunjuk spesies. Nah, kata kedua dengan ketiga, karena itu sebagai penunjuk spesies, antara Rosa dengan sinensis itu diberi tanda penghubung. Jadi Hibiscus rosa sinensis. Hibiscus itu sebagai nama genus, sedangkan Rosa sinensis itu penunjuk spesies. Itu cara penulisan nama ilmiah yang dipakai di dalam klasifikasi makhluk hidup. Ini contoh tingkatan takson dalam makhluk hidup. Kerajaan atau kingdom Animalia itu hewan. Filumnya Chordata, hewan yang memiliki rangka atau sumbu tubuh. Kelasnya Mamalia, hewan menyusui. Bangsa atau ordo Scandentia, itu merupakan kelompok hewan pengerat. Famili atau suku Tupaidae, kelompok tupai. Marga atau genusnya Anatana, penunjuk spesiesnya Anatana elioti. Nah, itu untuk yang Animalia.
Begitu juga untuk yang tumbuhan, itu menggunakan bedanya itu di divisio. Itu tata nama ganda atau penulisan binomial nomenklatur di dalam klasifikasi makhluk hidup. Terus sistem klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Sistem klasifikasi filogenetik ini bertolak dari teori evolusi Darwin. Ini dasar klasifikasinya itu jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain. Seperti tadi misalnya Columba livia dengan Columba domestica. Itu memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Hibiscus rosasinensis dengan Hibiscus tiliaceus. Itu kekerabatannya lebih dekat karena sama-sama satu marga atau satu genus. Munculnya sistem klasifikasi ini itu berdasarkan filogeni, tadi kekerabatan. Tokoh dari sistem filogenetik itu didasari atau bertolak dari teori Charles Darwin. Ini klasifikasi yang sistem filogenetik ini dilakukan oleh Robert Whittaker. Nah, klasifikasi filogenetik ini dikenal dengan istilah klasifikasi sistem 5 kingdom atau 5 kerajaan. Di sini ada perkembangan klasifikasi sistem filogenetik. Ini ada sistem 2 kingdom atau 2 kerajaan yang ditemukan oleh Aristoteles. Jadi makhluk hidup itu dibagi menjadi 2 kerajaan atau 2 kingdom. Yaitu yang pertama kingdom plantae atau tumbuhan, yang kedua kingdom animalia atau dunia hewan. Kenapa makhluk hidup dikelompokkan ke dalam dunia tumbuhan atau plantae? Itu karena memiliki ciri-ciri memiliki dinding sel, mempunyai klorofil. Karena mempunyai klorofil, makhluk hidup tersebut mampu melakukan fotosintesis, mampu membuat makanan sendiri. Terus yang kedua, kingdom animalia atau dunia hewan. Ini ciri-cirinya tidak memiliki dinding sel, tetapi punyanya membran sel. Tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis. Makanan berasal dari makhluk hidup lain. Terus kelompok animalia ini mampu bergerak bebas atau mampu berpindah tempat. Terus sistem 3 kingdom. Ini dikemukakan oleh Ernst Haeckel. Makhluk hidup dibagi menjadi 3 kerajaan atau 3 kingdom. Yaitu yang pertama, kingdom fungi atau jamur. Ini memiliki ciri uniseluler atau bersel satu. Tapi ada beberapa juga yang bersel banyak atau multiseluler. Kelompok jamur itu tidak mempunyai klorofil, memperoleh makanan dengan cara menguraikan dan menyerap substrat. Terus yang kedua, kingdom plantae atau tumbuhan. Ini ciri-cirinya autotrof. Auto itu sendiri, trofein makanan. Makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Eukariotik, mempunyai membran inti. Multiseluler, bersel banyak. Reproduksi dengan spora dan biji. Kingdom yang ketiga yaitu animalia. Ini bersifat heterotrof karena tidak mempunyai klorofil. Hetero itu lain, trofein itu makanan. Makanan diperoleh dari makhluk hidup lain. Eukariotik dan multiseluler.
bersel banyak. Yang ketiga, sistem 4 kingdom. Makhluk hidup dibagi menjadi 4 kerajaan, yaitu kingdom Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Makhluk hidup dimasukkan ke dalam kingdom Monera. Ini karena memiliki ciri-ciri prokariotik. Inti tidak mempunyai membran inti. Yang kedua, kingdom Protista. Ini terdiri dari organisme bersel satu dan bersel banyak. Ini misalnya amoeba. Itu masuk ke dalam kelompok Protista. Euglena. Terus Alga. Ini kingdom Protista. Yang ketiga, kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini terdiri dari jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Keempat, kingdom Animalia. Kelompok hewan yang terdiri dari semua hewan dari Porifera sampai Chordata. Yang berikutnya sistem 5 kingdom. Tadi yang disampaikan atau dikemukakan oleh Whittaker. Makhluk hidup dibagi menjadi 5 kerajaan. Yaitu yang pertama, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang pertama, kingdom Monera. Ini memiliki ciri prokariotik, tidak mempunyai membran inti. Ini terdiri dari Archaebacteria dengan Eubacteria. Kelompok bakteri. Yang kedua, kingdom Protista. Ini nanti ada Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Ini dicirikan uniseluler, bersel satu, tapi ada juga yang multiseluler, bersel banyak, tetapi inti sudah mempunyai membran inti. Terus yang ketiga, kingdom Fungi. Kelompok jamur, ini cirinya inti sudah mempunyai membran inti, eukariotik, heterotrof, karena tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak mampu membuat makanan sendiri. Makanan berasal dari makhluk hidup lain. Terus dinding sel itu dari zat kitin. Yang keempat, kingdom Plantae, tumbuhan. Ini terdiri dari lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Uniseluler, eukariotik, dan autotrof. Yang kelima, kingdom Animalia. Kelompok hewan, ini cirinya multiseluler, bersel banyak, eukariotik, mempunyai membran pembungkus inti, dan bersifat heterotrof karena tidak mempunyai klorofil. Terus sistem 6 kingdom. Sistem 6 kingdom, ini makhluk hidup dibagi menjadi 6 kerajaan. Yaitu ada kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Eubacteria atau bakteri, kingdom Archaebacteria, ini kelompok prokariotik, kingdom Protista, dan kingdom Fungi. Ini perbedaannya yaitu pada yang keempat, ketiga dan keempat. Eubacteria itu masuk kingdom tersendiri, kelompok bakteri. Itu cirinya belum mempunyai membran inti dan bersel satu atau uniseluler. Terus kelompok Archaebacteria, ini juga prokariotik. Ini berbeda dengan bakteri dalam hal transkripsi dan translasi genetik. Dalam biologi modern, dalam proses klasifikasi, ini ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama di dalam proses klasifikasi yaitu pencanderaan ciri-ciri makhluk hidup. Pengamatan ciri dan sifat makhluk hidup. Jadi kita mengamati ciri-ciri yang ada di dalam makhluk hidup. Nanti dikelompokkan.
Kalau kita sudah mengetahui ciri-cirinya, kemudian langkah yang kedua yaitu kelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang ada. Makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama dikelompokkan di dalam satu kelompok. Terus setelah dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, langkah yang berikutnya yaitu pemberian nama takson. Pemberian nama makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang ada, sehingga makhluk hidup tersebut itu akan lebih mudah untuk dipahami. Terus di dalam klasifikasi itu juga ada tahapan identifikasi atau determinasi. Kunci determinasi adalah kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisio atau kelas atau ordo, famili, genus atau spesies. Langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya dalam takson makhluk hidup. Nanti masuk ke dalam filum atau divisio, kelasnya kelas apa, ordo apa, famili apa, dan sebagainya. Dasar kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi. Kunci determinasi terdiri atas sederetan bait atau couplet yang diberi nomor, dan setiap bait terdiri dari 2 baris yang disebut penuntun, sehingga disebut kunci dikotomi, terdiri dari 2 baris. Penuntun berisi ciri-ciri yang berlawanan yang ditandai dengan huruf. Kunci harus dikotom yang terdiri atas 2 ciri yang berlawanan. Itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan kunci determinasi. Kunci harus dikotom yang terdiri dari 2 ciri yang berlawanan. Kata yang pertama dari setiap couplet yang harus identik. Contoh, tumbuhan berdaun tunggal, tumbuhan berdaun majemuk. Misalnya yang lain, kulit bersisik, kulit berlendir. Nah, itu merupakan kata pertama dari setiap couplet harus identik. Terus yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi, kedua pilihan atau bagian dari couplet harus berlawanan, sehingga satu bagian bisa diterima dan satu bagian yang lain itu ditolak. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam couplet. Contoh, panjang daun 5-8 cm. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu couplet yang memuat pernyataan positif. Contoh, letak daun berhadapan, bukan letak daun tidak berhadapan. Gunakan sifat-sifat yang mudah diamati. Pernyataan 2 couplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Dan setiap couplet itu harus diberi nomor. Kemudian buat kalimat yang pendek-pendek. Misalnya, berkaki 2, berkaki 4. Kulit bersisik, kulit berlendir. Nah, itu membuat atau dibuat kalimat yang pendek-pendek. Nah, ini misalnya kunci identifikasi, kunci dikotom. Misalnya daun, itu ada daun tunggal, daun majemuk. Bangun daun lebar, bangun daun seperti garis. Yang daun majemuk, 7 anak daun lebih dari 7 anak daun. Nah, itu contoh menggunakan kalimat yang nanti satu bagian diterima, satu ditolak. Menggunakan kata-kata yang atau kalimat yang pendek-pendek. Ini saya buatkan contoh kunci determinasi dari hewan. Ayam, cecak, ikan emas, katak, dan tikus.
Ini yang pertama 1A. Itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Itu dikasih nomor 2. Berarti kalau dikasih nomor 2, nanti dari 1A itu akan lari ke nomor 2. Terus yang 1B, berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu tikus. Terus yang tadi berkembang biak dengan cara bertelur, nomor 2, itu ada 2A, mengalami fertilisasi eksternal. Di luar itu nanti larinya ke nomor 3. Terus yang 2B mengalami fertilisasi internal. Itu nanti larinya ke nomor 4. Yang tadi 2A mengalami fertilisasi eksternal, itu nomor 3. 3A itu berkulit atau kulit bersisik, itu ikan emas. Yang 3B kulit berlendir, itu katak. Terus tadi yang mengalami fertilisasi internal itu lari ke nomor 4. 4A berkaki 2, itu ayam. Terus yang 4B berkaki 4, itu cecak. Nanti kalau misalnya disusun angkanya, misalnya kalau ikan itu nomor 1A, 2A, 3A. Nah, itu klasifikasi makhluk hidup. Silakan nanti kalian pelajari, kalian pahami materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Dan ingat, akhir bulan ini akan dilakukan penilaian tengah semester. Materi-materi yang sudah saya sampaikan kalian pelajari. Saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Kalau ada yang bertanya, silakan kalian hubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.